100.000 pahala bagi jamaah Masjidil Haram. Yakin mau dilewatkan? Cerita Haji 2024. Teman-teman, perbedaan suhu dan cuaca di Tanah Haram seringkali membuat kita kecapean. Menjalani rangkaian ibadah haji pasti nggak mudah buat kita para jamaah. Namun, selelah apapun kita di sana, usahakan untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Pahalanya Masya Allah sekali. Kalau sampai dilewatkan begitu saja, ya pastinya merugi. Pahala sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan di masjid-masjid lain. Masya Allah, meski untuk jemaah haji reguler waktu di Mekah agak lama, tapi itu tetap singkat kan jika dibandingkan dengan hidup kita. Kita nggak pernah tahu kapan bisa kembali lagi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Perbanyak sholat, perbanyak zikir, mengaji dan itikaf di Masjidil Haram. Maksimalkan waktu sebaik-baiknya bila diundang ke Tanah Haram. Siapa tahu dengan memaksimalkan waktu, Allah akan mudahkan langkah kita untuk kembali. Amin. Perbanyak doa yuk, semoga kita diundang berkali-kali ke Tanah Suci. Multazam, tempat di mana dunia akan terlupakan. Cerita Haji 2024 masih di area Masjidil Haram dan Ka'bah. Ada satu tempat di salah satu sisi Ka'bah di mana di sana kita disunahkan menempelkan pipi, dada dan juga kedua tangan kita. Namanya adalah Multazam. Salah satu tempat yang paling mustajab apabila kita memanjatkan doa di sana. Lokasinya ada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Untuk menuju ke sana memang sedikit sulit, berdesakan dan juga bahkan bisa terdorong-dorong. Namun kalau kita benar-benar ingin memperjuangkan keutamaannya, insya Allah dimudahkan kok teman-teman. Asal kita juga bisa cari waktu yang tepat. Apalagi mustajabnya doa di Multazam juga sudah tervalidasi oleh hadis Nabi yang berbunyi, Multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Apa yang diminta seseorang kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Masya Allah, semoga kita berkesempatan berdoa di Multazam ya teman-teman. Menempelkan diri kita di sana, melambangkan bahwa tidak ada selain Allah untuk menjadi sandaran kita. Kita bisa menangis, mengadu, dan berdoa. Rasanya hilang semua beban dunia. Hilang segala rasa sedih dan kecewa. Aku bersyukur banget ketika Allah undang ke Baitullah dan bisa menyaksikan langsung Ka'bah dan tempat-tempat mustajabnya. Dan aku berdoa semoga teman-teman juga bisa diberi kesempatan yang sama ya. Amin. Jangan coba lakukan ini kalau pengen balik lagi ke Tanah Suci. Cerita Haji 2024. Banyak banget aku dengar cerita kalau ada tipe jamaah yang buang barang dengan sengaja di Tanah Suci. Katanya biar bisa diundang kembali. Ada yang buang atau mengubur foto, sisir, atau barang lainnya. Dan ada juga tipe jamaah yang coret-coret batu atau dinding dengan nama mereka supaya bisa dipanggil lagi atau doanya lebih mustajab. Teman-teman, hal kayak gitu itu hampir sama kayak kita sedang mengotori lingkungan loh. Sesimpel kayak di tanah air membuang dan mengubur sampah sembarangan. Itu kan pada dasarnya dilarang. Apalagi di tanah suci rumah Allah. Masa kita jadi tamu Allah tapi malah mengotori rumahnya? Percaya deh, Allah Maha mengetahui dan mendengar doa-doa kita. Kalau kita memang ditakdirkan untuk kembali, maka akan tiba pada waktunya. Perbanyak berdoa dan berusaha saja. Nah, mulai sekarang, yuk bareng-bareng jaga kebersihan dimanapun berada, apalagi di rumah Allah, di Tanah Suci. Semoga dengan ikhtiar itu kita bisa diundang kembali. Amin. Oh iya, follow akun aku yuk untuk info seputar haji umroh lainnya. Assalamualaikum.